Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti kalian hari ini bersuka cita dong ya, dan selalu semangat karena hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, Mbak Putri mau ajak kalian untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Sebelum kita masuk ke ibadah yang lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah berikan kami kesehatan ya Tuhan, supaya kami dapat memuji dan memuliakan-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami akan beribadah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, Mbak Putri mau tanya nih, adik-adik itu ngerasain gak sih kalau kasih Yesus itu begitu indah banget dalam kehidupan kita? Pasti dong ya, karena setiap nafas kita, setiap apa yang kita lakukan itu kita dapatkan dari kasih Yesus. Nah, maka dari itu Mbak Putri mau ajak kalian menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kita nyanyikan dengan bersemangat dan bersukacita. Oke? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman. Nah, kita harus menyiapkan hati kita, pikiran kita juga menyiapkan Alkitab kita. Yuk, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian yang ada di rumah? Semua sehat-sehat? Pada hari ini, minggu yang indah dan penuh sukacita, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas pagi ini, atas kesempatan dan hidup yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing, sebab kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau melayakkan hati kami, dan kiranya Roh-Mu sendiri yang berkenan hadir, menguasai, memimpin kami sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan terlebih firman-Mu, kami boleh memahaminya dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam tangan-Mu ya Yesus, kami serahkan dan kami memohon. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, aku mau tanya, pernahkah atau masihkah adik-adik memelihara binatang peliharaan? Masih? Atau sudah dulu? Adik-adik, kira-kira binatang apa yang biasa dipelihara di rumah? Kucing, atau anjing, atau kelinci, atau burung, atau ikan. Nah, mungkin salah satu dari itu kalian pernah memelihara. Tapi sekarang adik-adik, kita simak dan kita lihat video berikut ini, kira-kira apa yang dipelihara oleh anak ini dan bagaimana cara melihara atau merawatnya. Coba kita simak video berikut ini. Emang Dede mau melihara apa? Dede pengen hewan peliharaan kucing, Kak. Hah? Kucing? Iya, Kak, kucing. Kan kalau punya kucing, seru, Kak. Adik-adik sudah lihat videonya? Tadi menceritakan tentang apa? Seorang anak yang ingin memelihara seekor kucing. Bagaimana merawatnya, bagaimana meliharanya, adik-adik tahu ya. Dan makanannya khusus, minumnya khusus, tempatnya. Kemudian cara mandikan nggak sembarangan, pakai sampo yang khusus untuk binatang. Dan binatang juga ternyata memerlukan kasih sayang adik-adik. Nah, juga tidak lupa si pemiliknya mengajak bermain. Nah, kalian bisa bayangkan adik-adik kalau setiap hari adik-adik memelihara, memberi makan, minum, pasti ada kedekatan dengan binatang peliharaan kalian. Ada pertanyaan lagi. Misalkan binatang peliharaan kalian itu, atau kucing kalian, atau anjing kalian sakit. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian berusaha untuk menyembuhkannya. Minta tolong pada orang tua kalian, bagaimana supaya binatang kalian itu jadi sembuh, sehat kembali, sehingga bisa bermain dengan kalian. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau
binatang peliharaan kalian itu sakit dan mati. Bagaimana respon kalian? Pasti merasa sedih ya. Tidak ada yang menangis, rasa kehilangan, tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, saya pun dulu pernah mengalami seperti itu. Binatang peliharaan saya berupa anjing, Brino dan Molly. Ketika sakit, waktu itu masih kecil adik-adik, seperti kalian. Rasa iba, rasa sedih, tidak tahu apa yang harus dilakukan, biarkan begitu saja. Tidak ada rasa takut juga untuk mendekatinya. Dan ketika binatang itu mati, sangat sedih sekali. Harus menguburnya, kemudian hari-hari berikutnya merasa kehilangan. Adik, dalam firman atau renungan kita pada hari ini, ternyata manusia juga mengalami kesedihan karena kematian. Nah, adik-adik ingin tahu bagaimana ceritanya? Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca dari Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Akan saya bacakan ayat yang ke-29, 30, dan 32. Itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu sampai seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kira-kira apa yang terjadi ya sebenarnya? Nah, pada mulanya adik-adik, bangsa Israel itu tinggal di tanah Mesir. Mereka atau bangsa Israel itu tinggal di tanah Mesir sekitar 430 tahun. Bangsa Israel itu menderita adik-adik karena menjadi budak di sana. Adik-adik mengerti ya? Jadi budak seperti apa? Mereka harus bekerja keras untuk bangsa Mesir tanpa diberi upah. Kadang mati dalam bekerja keras untuk bangsa Mesir. Bangsa Israel menderita dan mereka ingin bebas. Dengan cara apa, adik? Mereka berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar bisa keluar dari tanah Mesir. Tuhan mendengar adik-adik. Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk pergi ke Raja Firaun supaya
mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi kenyataannya bagaimana adik-adik? Raja Fir'aun tidak mengizinkan. Karena mereka merasa beruntung kalau orang Israel di sana. Ya, mereka mempunyai bangunan-bangunan yang indah, yang kokoh, tanpa harus membayar upah yang tinggi. Atau tidak akan membayar upah mereka. Kemudian, karena Raja Fir'aun menolak permintaan Musa dan Harun, ya Tuhan marah adik-adik. Tuhan marah dan mengirimkan tulah bagi bangsa Mesir. Apa itu tulah? Tulah adalah bencana yang diberikan Tuhan. Tulahnya tidak 1 kali adik-adik, tapi 10 kali. Mengapa demikian? Karena tiap kali ada tulah, Raja Fir'aun tidak mengizinkan. Setelah tidak mengizinkan, diberi tulah lagi. Tidak mengizinkan lagi, diberi tulah lagi. Dan akhirnya adik-adik yang terakhir yaitu tulah yang ke-10. Nah, kira-kira tulah yang ke-10 apa ya adik-adik? Bencana apa yang terjadi? Ada tulah yang ke-10. Coba kita lihat gambar berikut ini. Sudah lihat? Tulah yang ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Yang mati itu anak sulung dari bangsa Mesir. Mulai dari anak raja, ya, anak sulung dari tawanan, sampai anak sulung dari hewan. Adik-adik bisa bayangkan ya, tiap keluarga bersedih karena kematian anak sulung. Dan itu terjadi pada malam hari. Nah, pada saat terjadian itu adik-adik, istana menjadi ramai. Tuhan memanggil Musa dan Harun yang menyuruh meminta izin kepada Fir'aun yang tidak diizinkan. Tuhan akhirnya memberikan tulah yang ke-10. Raja Fir'aun bagaimana sikapnya adik-adik? Malam itu juga memanggil Musa dan Harun menghadap. Yang dikatakan oleh Fir'aun, pergilah, bangunlah dan pergilah. Bawalah bangsamu keluar dari tanah Mesir. Mengapa demikian? Karena Fir'aun takut dan orang-orang Mesir takut. Semua orang Mesir itu akan mati juga. Nah, Fir'aun menyuruh Musa dan Harun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir saat itu juga. Itu pada malam hari. Coba kita lihat video gambar berikut ini. Bagaimana sikap raja, bagaimana sikap Musa dan Harun terhadap bangsa Israel. Sudah lihat adik-adik? Ternyata Fir'aun mengizinkan juga. Izinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi ada permintaan adik-adik. Ada permintaan Raja Fir'aun terhadap Musa dan Harun. Mereka meminta berkat. Berkat pada Tuhan melalui Musa dan Harun. Karena mereka merasa bahwa Tuhan Allah
Harun dan Musa, Tuhan Allah bangsa Israel berkuasa atas kehidupan ini. Bangsa Israel pada saat itu juga bergegas pergi meninggalkan tanah Mesir. Karena ketakutan orang-orang Israel, akhirnya mereka menyuruh cepat pergi dan memberikan barang-barang mereka kepada orang Israel, baik itu harta benda mereka, binatang mereka, ya, yang bawa lembu sapi, kambing domba. Dan satu lagi adik-adik yang perlu diketahui bahwa bangsa Israel pada saat itu membawa roti yang tidak beragi. Karena tidak sempat memberi ragi pada saat itu dan harus cepat pergi, mereka membawa roti yang tidak beragi. Dan itu menjadi peringatan bagi bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita melihat kejadian itu setelah melihat peristiwa itu, kita menjadi tahu bahwa orang Mesir itu mengalami kesedihan karena kehilangan anak sulung. Dari peristiwa itu pula, bangsa Mesir menyadari bahwa betapa kuasanya Tuhan Allah, betapa kuasanya Allah Israel terhadap kehidupan mereka, terhadap kehidupan manusia. Dan yang kedua, betapa berharganya hidup manusia itu. Betapa bernilainya manusia itu. Lihat peristiwa itu adik-adik, marilah kita bersama-sama menghargai hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya dengan menjaga diri kita. Jaga kebersihan diri sendiri dan menjaga kebersihan lingkungan. Jaga kebersihan diri sendiri misalnya apa adik? Cuci tangan dengan sabun, gosok gigi, mandi 2 kali sehari. Ada yang sulit mandi? Seperti anak saya? Oh enggak. Semua pasti rajin mandi sehari 2 kali. Kemudian bagaimana menjaga diri kita? Yaitu makan makanan yang bergizi. Bisa juga dengan olahraga. Kemudian kita juga perlu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memelihara hidup kita, memelihara hidup adik-adik, menyediakan makan. Kita juga perlu berterima kasih kepada mereka. Kita juga berterima kasih kepada orang tua adik-adik. Ketika kita atau adik-adik sakit, orang tua mendoakan, kita perlu berterima kasih atas itu. Juga berterima kasih kepada teman-teman, teman-teman sekolah minggu. Ketika adik-adik sakit di rumah, teman-teman sekolah minggu di rumah masing-masing juga mendoakan adik-adik. Doakan kesembuhan adik-adik. Kita juga ucapkan terima kasih dan bersyukur atas itu semua. Nah, jadi itulah firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memampukan adik-adik untuk bisa menghargai hidup yang telah Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan kembali menghadap Tuhan di dalam doa dan lipat tangan dan kepala kita bersama-sama doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, sehingga kami dapat mengerti
betapa berharganya hidup kami. Mampukan kami untuk menjaga apa yang telah Tuhan berikan. Untuk anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Tuhan hadir dengan kuasa dan kasih-Mu, menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang duduk dalam bangku pendidikan. Berilah hikmat, kesungguhan hati, perlindungan, kesehatan yang baik. Berkatilah masa depan anak-anak-Mu dan pakailah mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang tua dari anak-anak-Mu ini, berhikmat, bijaksanaan, kesabaran, kesehatan yang baik, dan perlindungan. Berkatilah segala jerih payah mereka dalam mendidik, merawat, dan juga dalam mendampingi anak-anak-Mu untuk bertumbuh dalam iman kepadamu dan bertumbuh di dalam jasmani mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuntun, bimbing, berilah hikmat bagi pemimpin bangsa kami, sehingga dapat bertugas dan mampu menghadapi permasalahan dan hambatan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, hanya dalam kehendak-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Nah, demikian adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan dan juga berdoa syafaat. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Semoga kalian tetap sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, karena udah mendengarkan firman Tuhan, sekarang Mbak Putri tanya. Tadi kesimpulan dari firman Tuhan tadi apa ya? Ya benar. Jadi kesimpulannya kita harus menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita harus menghargai hidup yang sudah diberikan. Nah, semoga firman ini dapat tumbuh dan berkembang di dalam hati kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, untuk selanjutnya Mbak Putri akan ajak kalian bangkit berdiri untuk mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengakui iman kita. Nah, kurang apa ya teman-teman? Kok kayak ada yang kurang gitu ya? Oh iya, kita belum mengucapkan syukur kita. Jadi sekarang kita akan mengucapkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Beri Syukur yang akan kita nyanyikan 2 kali. Oke adik-adik, mari kita bawa
persembahan ini ke dalam doa dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dalam ibadah kali ini. Saat ini kami akan berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat kami gunakan untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati persembahan ini, dan Engkau juga berkati mereka yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar diberikan kebijaksanaan, tanggung jawab, dan segalanya ya Tuhan, agar mereka di jalan yang benar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang akan melaksanakan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami sampai seterusnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah.